Namanya syuting bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini kita kembali bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Bersalawat kepada Nabi Muhammad, sama-sama mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina. Bapak dan Ibu beserta anak-anak jamaah Masjid Jamiatul Hikmah yang insyaallah kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bulan puasa itu adalah bulan yang penuh berkah, penuh rahmat dan penuh ampunan. Bagaimana kita mengambil itu bulan penuh berkah? Kalau Bapak dan Ibu memperhatikan takjil ataupun sahur yang kita siapkan dalam sehari semalam itu, coba kita hitung, pasti lebih dari angka 50.000 kalau itu mau. Tapi karena bulan Ramadan itu bulan penuh berkah, maka Allah memberikannya dengan cara yang berlipat ganda. Di antaranya ada di antara kita ini yang kerja di kantor, yang punya kantor. Ada yang pergi ke kerjanya berkenaan kelompok, mungkin bisnis. Pada akhirnya, setiap yang kita lakukan itu Allah kirim memang orang-orang atau kelompok ataupun bos ataupun ketua atau kepala dari kelompok ataupun perusahaan atau PT ataupun lembaga itu Allah kirimkan begini. Wah, ini anak buah ini kayaknya pada puasa, ini muslim. Allah ketuk pintu hatinya, Allah gerakkan hatinya. Ini harus menerima di antaranya sehat. Ya, di antaranya keseharian mungkin di puasa pertama sudah selang seminggu, kata bosnya ini pada puasa ini. Coba keluarkan dulu untuk beli takjil. Maka takjil itu walaupun tidak dimakan saat itu berbuka bersama, maka dibawa pulang. Maka disitulah banyaknya keberkahan. Begitu juga yang kelompok. Maka Allah berikan dengan cara kelompok itu akhirnya berkumpul, akhirnya bersama-sama berbagi takjil di antara mereka. Ini bulan penuh keberkahan. Maka keberkahan itulah yang Allah berikan, yaitu berupa kepada kita, berupa takjil dan yang lain. Yang kedua, bulan penuh rahmat. Bulan yang diberikan Allah di dalamnya itu banyak sayang. Rahmat, sayang, kasih ya. Ar-Rahim baru sayang. Di dalamnya itulah juga Allah memberikan banyak kesempatan kepada orang-orang yang punya, yang berlebih untuk membagikan daripada takjil itu. Makanya di sana banyak sayang ketika melihat saudaranya, ada saudaranya itu walaupun padahal dia itu sudah banyak berbuka, tapi karena dia terketuk hatinya, dikirim oleh Allah, disentuh hatinya, maka dia berupaya untuk berbagi. Contoh, dijadwalkan di masjid ini untuk takjil, maka semuanya berbondong-bondong. Bahkan yang gak kebagian di jadwal pun ingin ikut. Bila perlu katanya aku seminggu sekali. Bila perlu seminggu ini selama 2 hari aku ikut. Ada langsung nyetop, aku langsung 30 dus ini masjid ngasih air minum. Ada yang seperti itu. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, maka bulan penuh berkah, bulan penuh rahmat, dan yang ketiga adalah bulan penuh ampunan. Dengan kita menegakkan tarawih, dengan kita menunaikan puasa bulan Ramadan, maka insya Allah nanti Allah akan memberikan ampunan, dan ampunan itu dilipat gandakan pula bentuk pahalanya, sehingga semua dosa yang kita miliki yang kecil-kecil itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah itu akan menghapus semua dosa hamba-Nya.
kecuali satu, syirik, menduakan Allah. Allah itu maha pencemburu. Maka ketika orang Allah itu sudah diduakan, maka berlaku baginya itu disebut dengan murtad. Murtad, keluar dari Islam. Nah ini Allah. Manusia aja nggak mau, ya kan? Apalagi Allah. Kau menduakan aku, katanya kan? Nah, mulailah itu kan kemudian itu nggak bisa. Apalagi Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah, maka bulan Ramadan ini adalah bulan penuh berkah, bulan penuh rahmat, dan bulan penuh ampun. Nah, pada malam hari ini jamaah yang dimuliakan Allah, ada sedikit yang disampaikan untuk tema untuk anak-anak. Ini belum judul tadi ya, pembukaan dikit aja baru dikit bukaan. Nah, tema kita pada malam hari ini, di ujung dari kegiatan puasa kita ada satu amalan lagi yang harus ditunaikan, yaitu amalan jiwa, yaitu adalah zakat fitrah. Zakat fitrah ini kalau menurut untuk waktunya itu boleh pas dia waktu masuk bulan Ramadan kemarin, atau nanti waktu wajibnya itu sebelum imam naik ke atas ke ini menunaikan sholat Id. Mungkin bisa jadi dari jamaah sekalian ini karena kesibukan mungkin di pasar dengan kesibukan banyak melayani orang, akhirnya sibuk lupa mau zakat. Malam ini besok lebaran malam baru ingat. Wah, bagaimana ini gitu kan? Maka boleh disalurkan ke 8 mustahik itu. Maka dia waktunya masih ada, karena zakat fitrah di pagi hari Syawal itu pun yang penting imam belum naik Idul Fitri, maka dia masih boleh untuk mengeluarkan zakat fitrah. Tapi kalau imam sudah naik dan sudah sholat Idul Fitri, dia baru berniat mau mengeluarkan zakat, itu bukan zakat. Itu namanya sedekah biasa. Dia menjadi sedekah biasa. Nah, ini untuk waktu. Sedangkan untuk jumlah, Imam Syafi'i itu untuk beras adalah 2,4. Karena kita di Indonesia, maka 2,5 kilo, 2,5 kilo untuk beras. Berasnya yang bagaimana? Beras yang di dalam gentong yang kita tanah, yang kita makan, itulah yang kita keluarkan untuk zakat. Ada juga kawan-kawan ini orang-orang itu kan kadang dia makan berasnya pulen enak. Terus pas dia mau mengeluarkan zakat, beli beras miskin. Nah, ini dia mengeluarkan zakat, tapi kurang afdol. Afdolnya itu adalah apa yang ia makan, itulah yang ia keluarkan untuk zakat, berupa makanan pokok nanti. Atau dia mungkin lebih banyak uangnya kan, dia makan ini, cuma ketika dia mau berzakat akhirnya dia melebihkan. Mungkin dia mengambil harganya, kalau yang ini secantik secupak misalnya 20.000 misal, dia mau beli yang harga 25.000. Nah ini insyaAllah lebih afdal, itu lebih baik. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, ini adalah berbuat timbangannya. Sedangkan menurut Imam Hanafi yang sekarang tenar juga berupa uang, itu menurut kisaran untuk kota dulu itu kategorinya 3, 45, 40 dan 35. Nah, ini untuk kota dulu. Ini boleh, ini menurut Imam Mazhab Hanafi. Kalau kita Syafi'i. Nah, Imam Hanafi mungkin karena kebutuhan sekarang bisa jadi begini, Pak. Ketika kita mengeluarkan zakat, misal bapak dan ibu ini semuanya mengeluarkan zakat, sedangkan yang harus dikeluarkan zakat, yang menerima zakat wajib itu adalah saya ini misalnya miskin, maka bapak dan ibu semuanya berzakat itu menggunakan mazhab Imam Syafi'i, menggunakan beras. Maka bapak dan ibu semuanya memberikan beras ke saya, cuman saya satu kebingungan, besok saya mau beli minum, besok saya mau beli mungkin untuk sayur, ya kan? Itu makanya itu sudah ditelaah dan dikaji. Maka setelah ditelaah dan dikaji, maka boleh menggunakan uang, yaitu dengan menggunakan mazhab Hanafi. Ya. Sedangkan yang berhak menerimanya ada 8. 8 itu sudah
bahas dalam surah At-Taubah itu ayat 60. Di sana ada fakir, miskin. Tolong bisa membedakan antara fakir sama miskin. Itu nanti penjabarannya beda. Fakir, miskin, sudah itu yang amilin, terus itu rikop, hamba sahaya, enggak. Sudah itu ada lagi orang yang terlilit hutang, sudah itu ada lagi orang yang baru masuk Islam, sudah itu orang yang pendakwah, sudah itu orang yang dia sedang dalam perjalanan di musafir, tapi bekalnya habis, kehabisan di jalan. Mungkin akan menyebabkan dia terlantar. Maka 8 itu. Maka ada yang ada sempat juga, Pak, mana yatim gimana? Saya juga udah yatim katanya kan. Ya, Bapak udah lama yatim, Pak. Saya juga yatim. Kita yatim semua baru. Jadi gimana menerimanya? Enggak ada. Jadi fakir, miskin, enggak ada yatim. Nah, terus ada lagi yang satu lagi itu ini apa? Orang yang duafa. Duafa itu siapa? Mereka adalah orang yang sudah tua. Mereka yang tidak bisa bekerja lagi, usianya sudah tidak produktif, atau dia usianya masih muda, tapi dia tidak bisa bekerja dengan alasan mungkin dia sudah sakit sepanjang tahun gitu kan. Dia nggak mampu lagi, maka itu bisa kita keluarkan untuk zakat. Sedangkan untuk yang mereka yang masih ngomong, terus ini yatim katanya kan, saya ini katanya sudah sendiri hidup ini, tapi ini kita lihat lagi nanti kita kaji. Nah, itu bisa berkaji kembali. Nah, maka jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita sama-sama mengeluarkan zakat. Zakat itu bisa dibuangkan juga bisa berupa beras yang untuk saat ini. Semuanya insya Allah sudah dikaji. Yang itu nggak usah kita perdebatkan lagi karena sudah diurusi sama pemerintah. Nanti kalau kita mendebatkannya nanti kita apa bilangnya? Ini nada-nada gaya baru katanya kan. Nah, daripada begitu mending kita ikut pemerintah saja. Demikian Bapak Ibu yang dapat disampaikan oleh Taufik Hidayah. Yang terakhir mohon maaf karena sudah 4 kali pertemuan. Mudah-mudahan banyak ya ilmu 30 malam yang didapatkannya berkenaan dengan tarawih. Insyaallah mudah-mudahan ini di malam ke-27. Mudah-mudahan malam-malam ganjil. Malam kemarin malam 25 sampai tadi malam itu hari itu tenang betul. Mudah-mudahan semuanya itu ditunjukkan dapat Lailatul Qadar semua. Amin. Amin. Nampak nanti Lailatul Qadar itu nampak dari wajah-wajah dan ketenangan setelah bulan Ramadan. Walaupun punya utang tetapi baik kita. Nah, demikian Bapak Ibu, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.